kita udah mulai nanjak ya guys. Banyak truk di sini guys, jadi hati-hati. Jalurnya kelok-kelok ya guys ya. Cakep buat motoran emang guys. Cuman ya itu banyak truk-truk, jadi hati-hati guys. Ya, cuaca agak mendung-mendung gimana gitu ya. Coba cerah ini cakep sih guys. Jalannya agak bergelombang guys. Jadi hati-hati. Ya untungnya lubangnya nggak ada ya. Gunungnya udah kelihatan gede ya guys. Di atasnya ada ditutupi awan-awan gitu, cakep sih. Cakep guys gunungnya guys. Alhamdulillah bisa menikmati view seindah ini ya guys. Ini cakep guys. Jalannya cenderung agak sepi ya, lengang karena berangkat pagi sih kitanya.
dalam berkendara harus defensive drive, dalam artian kita nggak boleh ofensif ya. Jadi dulu saya pernah dapat pelajaran itu, tapi mobil dulu itu ya. Jadi bahasanya kerennya itu defensive drive training guys. Jadi bagaimana kita mampu mengelola berkendara ya. Jadi berkendara itu kita di jalanan seperti mengikuti arus begitu guys. Jadi kita harus menyamakan frekuensi, menjaga jarak, dan tidak terlalu ofensif dalam artian apa ya, ya kebut-kebutan yang tidak terukur gitulah. Jadi dalam berkendara, sebelum berkendara itu kita pastikan periksa ya, periksa mesin, oli-oli, cairan, minyak rem, kemudian ban tidak boleh expired, kemudian lampu-lampu itu nyala semua. Yang terakhir adalah surat-surat. Jadi wajib bagi pengendara untuk membawa surat-surat ya guys ya, baik SIM dan STNK. Jadi bertepatan di tanggal ini tuh sebenarnya ada lagi diadakan dari tanggal 7 sampai 7 November sampai akhir tahun itu diadakan razia seperti itu ya. Akan ada banyak razia terkait kepatuhan pengendara gitu. Jadi wajib bagi kita untuk mentaati berkendara itu dengan melengkapi surat-surat. Jadi jangan bawa motor bodong ya guys, karena motor bodong pastinya nggak ada suratnya, entah dia itu hasil curian atau gimana gitu ya. Kemudian sebelum berangkat kita wajib berdoa guys, minta diberikan keselamatan, karena semua sumber dari keberkahan, keselamatan dalam perjalanan itu diberikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala guys. Jadi dalam berombongan kita wajib mampu menjaga jarak ya guys ya. Jika lari 60, kita harus menyamakan frekuensi gitu guys, menyamakan alirannya lah gitu. Jadi agar tidak ketinggalan, sweeper pun tidak terlalu kerja keras untuk mengawal yang di belakang gitu ya. Cakep itu guys.
Mas Restu belum beli box guys. Kemarin bilangnya mau beli knalpot. Udah searching tapi belum ketemu yang cocok katanya. Katanya untuk tipe knalpotnya V-Strom ini karena tipe underbelly, jadi harus dibelikan yang tipe full system gitu ya, dari depan header sampai ke belakang. Jadi pakai slip-on gitu nggak bisa guys. Dan harganya itu apa puluhan gitu bilangnya dia ya. Mungkin bukan yang lokal kali ya, jadi yang impor gitu mungkin. Sejuk udaranya guys. Kelok-keloknya cakep guys. Kemudian dalam melakukan cornering ya, yaitu tadi terapkan prinsip defensive drive. Jangan terlalu miring yang berlebihan ya guys ya, takutnya malah kita terkena gaya sentripetal ya, atau gaya keluar, atau mungkin terpeleset gitu ya, dan menyebabkan kendaraan kita keluar jalur dan menabrak di jalur seberangnya. Kasihan yang mereka yang nggak bersalah guys. Jadi kita berkendara itu menjaga diri dan menjaga keselamatan orang lain guys. Kemudian dalam melakukan nyebrang atau melakukan pindah jalur itu wajib dianalisa dulu ya guys ya, pelan ngikuti arus sama dianalisa depan dan belakang guys. Jadi jangan sampai terjadi kayak kadang kan kecelakaan itu terjadi karena adanya miskomunikasi. Kitanya mau nyebrang tapi nggak dikasih, tapi kitanya nyelonong gitu ya dengan kecepatan yang berbeda. Itu biasanya terjadi kecelakaan di situ. Ini kelihatannya kita udah ke arah luar daerah Majalengka ya, tapi desanya cukup padat gitu ya. Nggak ada sela-sela di antara ininya ya, apa, penduduknya itu rapat gitu. Mirip-mirip Bandung gitu sih.
Jadi kita kemarin tuh sempat diskusi mau melewati Pantura gitu ya guys ya. Tapi ternyata dari forum menetapkan kita lewat jalur tengah gitu guys. Karena kita jujur belum pernah ngelewatin jalur tengah gini ya. Kemarin tuh tim dari Bekasi itu melewati Purwakarta untuk menuju Majalengkanya ya. Dia dari Purwakarta menuju Purwakarta, tembus Subang, lewat Dahana situ, lewat tengah gitu, terus tembus ke Majalengka. Mereka menghabiskan waktu sekitar 7 jam guys. Jadi memang agak macet dan kendalanya hujan ya. Hujannya itu rata kita guys. Jadi dari Bekasi itu berangkat jam 10, kena hujan tuh jam 2-an apa ya, jam 2 jam 3-an lah di Purwakarta itu. Dan dari situlah mulai sering berhenti guys. Karena sering berhenti itu maka perjalanan menjadi sangat lama ya. Biasanya di perkiraan Google Map tuh cuman 5 jam apa ya. Prediksi itu datang jam 3, tapi ternyata meleset datang itu jam 7, hampir isak guys. Terus terkendala macet juga di Tekwang situ, pabrikan sepatu di Subang situ katanya. Hampir setengah jam pas pulangan orang pabrik itu, parah itu. Karena emang berkendara dalam grup itu ya emang harus solid ya. Jadi nggak ada kata datang duluan gitu, nggak ada. Jadi kita ya saling tunggu. Dan kemarin kendalanya ya ada yang jas hujannya itu dititip di mobil gitu guys. Kan kita ada mobil pengawalan gitu. Jadi apa namanya? Cornering guys. Jadi jas hujannya tuh ketinggal di mobil dan mobil tuh posisinya di belakang. Jadi tunggu-tungguan gitu guys posisinya. Terus temen-temen ini kayak ngerasa itu kalau bawa jas hujan tuh najis guys. Jadi memakai jas hujan itu menurut mereka itu kayak hal yang memalukan gitu guys. Saya juga bingung, padahal jas hujan yang keren gitu itu kan sebenarnya ada ya dan proper untuk touring itu. Jadi itu kelihatan pengendara tuh jadi cakep gitu guys kalau memakai itu sebenarnya. Tapi entah kan mereka ini agak entah jaim atau ngerasa wah saya ini nggak perlu jas hujanan lah biar kelihatan ganteng gitu guys. Tapi sebenarnya itu hal yang kurang tepat sih guys. Jadi dalam berkendara yang namanya manusia adalah makhluk yang lemah ya guys ya. Jadi kalau berkendara dalam waktu hujan ya pakailah jas hujan gitu biar nggak masuk angin lah kalau bahasa Indonesianya itu. Biar nggak masuk angin karena hujan ini dalam perjalanan ya pasti jarak jauh lagi, pasti berpengaruh lah ke tubuh kita. Udah capek, kena angin terus, nggak pakai jas hujan lagi kedinginan, kan tubuh bisa mengalami drop gitu ya. Jadi kemarin ada yang nggak bawa jas hujan guys, nggak bawa, berhenti di Indomaret beli guys, beli ya yang murah-murah gitu itu. Makanya sebenarnya mending beli sekalian yang bagus, yang cakep. Jadi meskipun kondisi hujan itu kelihatan masih gagah gitulah. Sama selain jas hujan sama itu sih yang buat sepatu itu, covernya sepatu itu penting juga itu. Kalau jas hujan tupis yang atas ya, yang proper tuh yang tupis itu sih, yang atas bawah gitu ya, cakep sih. Kalau bisa beli yang agak besar ya guys ya. Kalau jas hujan itu beli yang di atasnya bodi kita, XL gitu ya, atau XXL gitu sekalian. Karena jas hujan itu akan mengcover apa yang kita bawa gitu, bodi kita, tas gitu ya.
Jadi kalau kekecilan ngepres ngapret itu tas itu nggak bisa tercover guys. Ini agak kurang safety guys. Bawa kasur guys. Kelihatannya mau pindahan atau mau traveling atau gimana ini guys. Saya kurang paham nih. Ini istilahnya kasur racing guys. Karena dibawa oleh Honda CBR Repsol Team. Ngebut lagi CBR Repsol Teamnya guys. Wih ngeri. Menikung guys. Parah itu guys. Menyalip set. Garis putih pun diambil set. Mungkin motornya motor balap guys. Jadi aura berkendaranya juga balap juga guys. Tadi terkait jas hujan ya. Jadi itu kendalanya teman-teman. Jas hujan. Kemarin sampai hotel tuh ada yang kakinya basah, sepatunya penuh air. Ada yang karena beli jas hujan murah mungkin ya di Indomaret, jadinya ya tetap kembloh gitu guys. Kembloh itu dalam artian itu airnya itu apa namanya, masuk secara dikit-dikit gitulah, melewati celah-celah jas hujannya guys. Ya gitulah, modal gitu mungkin ya, beli yang agak mahal gitu. Pasti nggak tembus sih kalau yang mahal. Ada kadang yang baju touring plus yang anti air itu ada yang sampai 3 juta loh guys. Entah itu mereknya apa itu ya. Saya pernah baca di sebuah Instagram gitu guys. Kalau pakai jas hujan tuh yang saya rasakan sih anget ya, apa udah pakai jaket biasa terus pakaiin jas hujan tuh kerasa anget di badan tuh enak ya. Meskipun jarak jauh gitu kita bisa kenceng juga, posisinya ya bisa lari 70 gitulah. Entah teman-teman kok pada berhenti, kelihatannya lagi ngevideo guys. Jadi target kita tuh jangan lebih dari pukul 10 ya, karena dilihat dari perakiraan cuaca Google itu jam 10 akan terjadi gerimis guys. Jadi kita sebagaimana mungkin bisa cepat sampai Waduk Dharma itu kurang dari jam 10 guys. Tikungannya mendadak set. Jadi kebanyakan berhenti gitu kayak gitu tadi tuh ya bikin lama di jalan. Jadi bagusnya emang dalam melakukan perjalanan jarak jauh itu yang dibutuhkan adalah average atau waktu rata-rata ya guys ya. Waktu rata-rata, jadi bukan kecepatan sesaat gitu ya. Kadang-kadang kan orang-orang dihitung, wah saya pernah lari 120 terus 150, tapi kan hanya sesaat, bukan waktu rata-rata gitu ya guys ya. Kalau tikungan-tikungan gini agak dedel guys.
Ini kita udah sampai mana ya? Kalau di Jawa Barat tuh lokal marketnya tuh namanya Yomart guys. Jadi Subang itu rata-rata Yomart gitu guys. Bukan Alfamart, ya ada si Alfamart, Indomaret.